пацанский мув. Братух, не обессудь, но ты везешь шпану. Когда водила протянул аукс. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman yang ada di rumah. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang materi penyuluhan, yang dimana kami mengangkat materi penyuluhan yang berjudul Program Pemerintahan Terkait Pemberdayaan Petani. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 8 orang, diantaranya Siti Masita dengan NIM belakang 33, Imam Syafi'i dengan NIM belakang 46, Nuri Lestari dengan NIM belakang 58, Desina Filasari dengan NIM belakang 94, Siti Aisyah dengan NIM belakang 100, Eri Maulana dengan NIM belakang 103, Uswatun Hasanah, saya sendiri dengan NIM belakang 118, dan yang terakhir ada Tri Retna Wulandari dengan NIM belakang 81. Dalam materi program pemerintahan terkait pemberdayaan petani, di sini ada 4 pembahasan, yaitu yang pertama ada program penyediaan layanan KUR, yang kedua ada program Gratix, yang ketiga ada program Kostra Tani, dan yang terakhir ada program SHAT. Langsung saja ke pembahasan materi yang pertama, yaitu tentang program penyediaan layanan KUR. Kredit Usaha Rakyat atau KUR merupakan salah satu skema kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh perbankan dengan pola penjaminan, yang dilaksanakan atas kerjasama pemerintah, lembaga penjamin, dan perbankan, dengan imbal jasa penjaminan disediakan pemerintah. KUR ini dapat dimanfaatkan untuk membiayai semua usaha produktif, termasuk sektor pertanian yang layak atau feasible, tetapi belum bankable dari aspek agunan tambahan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Usaha pertanian atau sering disebut sebagai usaha agribisnis yang terdiri atas beberapa subsistem. Yang pertama ada subsistem hulu, yaitu kegiatan ekonomi yang menghasilkan sarana produksi atau input pertanian seperti pengadaan pupuk, pestisida, dan mesin pertanian. Kedua ada subsistem pertanian primer atau budidaya. Yang ketiga yaitu subsistem hilir, yaitu mengolah dan memasarkan komoditas pertanian seperti penggilingan padi, pengadaan, dan memasarkan hasil pertanian. Keempat yaitu subsistem penunjang, yaitu kegiatan yang menyediakan jasa penunjang seperti permodalan dan alat pertanian. Penetapan bidang usaha yang dibiayai KUR sektor pertanian dibedakan atas 2. Yang pertama yaitu 1. Usaha pertanian prioritas untuk mendukung sewa sembada berkelanjutan. Yang kedua yaitu usaha pertanian untuk mendukung peningkatan kesejahteraan petani. Pedoman teknis KUR sektor pertanian merupakan tindakan lanjut dan diterbitkannya Instruktur Presiden atau Impres nomor 6 tahun 2007 tentang kebijakan percepatan pengembangan sektor real dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi UMKM, serta MOU antara pemerintah dengan lembaga penjamin dan bank pelaksana tentang penjaminan kredit atau pembiayaan kepada UMKM yang telah diubah sampai addendum keempat serta dijabarkan dalam standar operasional dan prosedur KUR. Pedoman ini sebagai acuan pemangku kepentingan baik di pusat dan di daerah dalam pemanfaatan KUR untuk mendukung pemodalan petani dalam melaksanakan usaha sektor pertanian, sehingga penyuluhan dan pengambilan KUR dapat berjalan lancar dan tepat sasaran. Oke, untuk selanjutnya adalah program Gratix. Program ini merupakan singkatan dari gerakan 3 kali lipat ekspor yang dicanangkan oleh pemerintah guna menyukseskan pembangunan pertanian. Program Gratix ini digagaskan oleh Presiden dan dilanjutkan oleh Menteri Pertanian, yaitu Bapak Syahrul Yassin Limpo. Program ini bertujuan untuk penguatan aktivitas produksi hingga pasca panen, serta memberikan dorongan pada pengusaha dan juga pelaku pertanian dalam melipat gandakan hasil ekspor sampai dengan tahun 2024. Gratix ini dapat dikatakan langkah panjang dalam meningkatkan produksi pertanian sekaligus roda perekonomian masyarakat.
program Gartix ditargetkan untuk meningkatkan volume ekspor dari segala sektor pertanian, perkebunan hingga peternakan dengan 100 tujuan yang mungkin juga akan bertambah dengan seiring berjalannya waktu dengan perkiraan mencapai 1,800 triliun atau sama dengan 7,5% sektor pertanian terhadap total ekspor non-migas. Gartix dikarenakan semangat muda mampu memberikan dorongan positif utamanya dalam pembangunan pertanian nasional. Program Gartix ternyata sejalan dengan Permentan nomor 19 tahun 2019 tentang pembangunan ekspor komoditas pertanian dengan penimbangan dalam peningkatan daya saing komoditas pertanian pada pasar internasional dilakukan melalui pengembangan ekspor komoditas pertanian. B. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf A, dibutuhkan penetapan peraturan Menteri Pertanian tentang pengembangan ekspor komoditas tanaman. Nah, program yang ketiga adalah dengan pembentukan Konstra Tani. Program Konstra Tani merupakan gerakan pembaharuan pertanian kecamatan melalui optimalisasi tugas, fungsi, dan peran dari Balai Penyuluh Pertanian atau BPP dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan pertanian. Atau dapat didefinisikan pula bahwa Konstra Tani adalah pusat pembangunan pertanian tingkat kecamatan yang merupakan optimalisasi tugas, fungsi, dan peran dari Balai Penyuluh Pertanian atau BPP dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Nah, Konstra Tani dibentuk untuk memperkuat kapasitas BPP dengan melibatkan seluruh penyuluh pertanian dan juga petugas petani lainnya, baik pusat maupun daerah. Tani ditujukan untuk meningkatkan penguatan sarana dan prasarana, kelembagaan, kapasitas SDM, dan penyelenggaraan pembangunan pertanian di tingkat kecamatan. Dalam gerakan Konstra Tani ini, Kementerian Pertanian juga membantu menyediakan sarana dan prasarana yaitu berupa komputer, jaringan internet, drone, dan LCD. Konstra Tani ini juga berfungsi sebagai pusat data dan informasi, pusat gerakan pembangunan pertanian, pusat pembelajaran, pusat konsultasi bisnis, dan pusat pengembangan jaringan kemitraan. Selanjutnya yaitu program SHT. Pemerintah melakukan sinergi program sertifikasi hak atas tanah dengan memberikan bantuan yang dapat menunjang produktivitas petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan juga UMK. Melalui program ini, pemerintah di sini berkomitmen untuk mengoptimalkan penggunaan SHT, salah satunya sebagai agunan untuk mendapatkan kredit usaha rakyat. Program SHT ini telah dilakukan di Kabupaten Garut yang diselenggarakan di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta melalui kerjasama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional, kemudian Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta pemerintah Kabupaten Garut dengan lembaga keuangan penyalur KUR atau kredit usaha rakyatnya seperti Bank BRI, Mandiri, Bank BNI, BJB, BRI Syariah, dan juga BNI Syariah. Это пацанский мув, братух, не обессудь, но ты везешь.